Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Mari kita lanjutkan kiriman Dukun Cabul, sebuah kisah dari Om Ras. Ini dia bagian berikutnya, part 3. Satu jam perjalanan, akhirnya mereka sampai. Ayo naik, rumah tunggal itu milik guruku, kata Rian. Yan, tubuhku terasa panas. Tidak apa-apa, kata Rian seraya menuntun dia. Rian, membawa siapa kau itu, nak? Ujar suara dari dalam rumah itu. Hehe, abah mengintip ya, kata Rian. Diang segera memukul tangan Rian. Aduh, masuk nak. Lelaki paruh baya itu tersenyum ramah melihat Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. Tunggu di situ, Yan. Rian dan Diang menurutinya. Kemudian guru Rian mencipratkan air ke tubuh Diang. Lalu dia tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Diang menatap Rian. Darah itu sudah berhentian. Memangnya tadi abah melihat apa, bah? Tanya Rian. Sosok hitam, penghirup darah, kata guru Rian. Jadi darah yang terus keluar itu karena ada yang menghisapnya? Tanya Rian. Iya, benar Rian. Makhluk itu masih menunggu gadis ini di luar. Lalu bagaimana cara mengusir makhluk itu, bah? Guru Rian menghela nafas panjang. Aku akan memandikan gadis ini. Tolong kau ambilkan mayang, Yan. Ujar lelaki paruh baya itu. Di mana mayangnya, bah? Di pohonnya, Yan. Malam-malam begini aku memanjat pohon pinang, bah? Ya. Rian, kalau kau tidak sanggup, lebih baik tidak usah, Yan. Jangan dipaksakan, bisik Diang. Jangan khawatir, aku akan mengambil mayang itu, kata Rian seraya menggenggam tangan Diang. Rian bergegas keluar rumah dan memanjat pohon pinang itu. Sesaat kemudian, Rian kembali dengan membawa mayang. Apa kalian membawa sarung? Tanya lelaki tua itu. Iya, ini bah, ujar Rian seraya memberikan sarungnya kepada gurunya. Pakai sarung itu. Diang segera mengganti bajunya di sebuah kamar. Bah, kata amaiku gadis itu sudah disetubuhi jin, apa benar? Bisik Rian. Iya, ada seseorang yang mengirim makhluk itu, dan istri dari jin itulah yang terus-terus menghisap darah gadis itu, kata guru Rian. Rian mengurungkan pertanyaannya saat dia melihat Diang sudah datang. Diang dimandikan di tengah rumah dengan diselimuti kain hitam. Setelah selesai mandi, Diang disuruh mengganti sarungnya dan dilarang menoleh ke belakang. Lelaki tua itu kemudian melempar sarung itu keluar. Lelaki tua itu memberikan segelas air pada Diang. Minumlah. Setelah ini kalian boleh pulang. Tapi ingat, nak, jangan menoleh ke belakang, kata lelaki tua itu mengingatkan. Iya, abah, aku akan menjaganya. Sesaat kemudian mereka pun pamit untuk pulang. Setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di Lanting, tempat Rian menaruh perahu cas itu. Rian membantu Diang menaiki tangga lempang itu. Di tengah jalan pulang, mereka bertemu beberapa pemuda desa. Namun pemuda-pemuda itu bukan teman Rian. Tiba-tiba seorang pemuda mencolek pantat Diang. Diang ketakutan dan merapatkan tubuhnya pada Rian. Diang, kamu kenapa? Orang itu mencolek pantatku. Rian menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pemuda-pemuda itu. Kalian ini mau apa? Bentak Rian. Hei anak haram, kau itu tidak pantas memiliki kekasih secantik ini. Lebih baik kau izinkan kami mencumbunya barang semalam saja, jawab salah seorang pemuda itu. Tanpa pikir panjang, Rian meninju mulut pemuda itu. Melihat temannya terjatuh, pemuda-pemuda itu mengeroyok Rian. Namun dengan ilmu bela dirinya, Rian dengan mudah mengalahkan pemuda-pemuda itu. Jangan kalian pikir selama ini aku diam karena aku takut pada kalian. Aku hanya tidak ingin berkelahi dan melukai kalian, ujar Rian menunjuk wajah pemuda-pemuda itu. Dan aku tidak suka kalian mengganggu kaum perempuan. Dasar banci, lanjut Rian. Ayo kita pulang, ujar Rian menarik tangan Diang.
Selama di perjalanan, Rian diam, malu. Yan, aku minta maaf ya. Gara-gara aku kau selalu dapat masalah, ujar Diang. Rian menghela nafas. Ini bukan salahmu. Mereka memang sejak kecil sering menghinaku, sering menyebutku anak haram. Mungkin mereka iri padamu, Yan. Rian tersenyum kecut. Iri apa? Mereka itu orang kaya. Mereka juga tampan, keren. Sedangkan aku, apa yang aku punya? Kau punya hati yang baik tulus dan mereka tidak mempunyai itu, Yan. Siapapun bisa berbuat baik, bahkan lebih baik dari aku, kata Rian. Sesaat kemudian mereka berpapasan dengan kedua orang tua Rian. Nai, Mai, mau kemana? Itu ada yang sakit. Inai sama Amai ingin menjenguknya. Kalian pulang saja, ini kunci rumah, ujar bujang ayahnya Rian, seraya memberikan kunci itu pada Rian. Rian menatap Diang. Apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh pada keluargaku? Aneh apa, Yan? Ya kami. Diang menggeleng. Memangnya kenapa, Yan? Rian tersenyum lalu menggeleng. Mereka sudah dekat dengan rumah Rian. Rian membuka pintu rumahnya. Ayo masuk. Kamu mau makan? Tidak, Yan. Apa kamu ingin minum teh? Tanya Rian lagi. Diang menggeleng. Lalu masuk ke dalam kamar Rian, merebahkan tubuhnya. Sementara Rian mengangkat kasur untuknya tidur, Diang tidur di atas ranjangnya, sementara Rian di bawah. Yan, sebenarnya aku iri padamu, ujar Diang seraya menatap langit-langit kamar. Iri kenapa? Tanya Rian. Kau memiliki orang tua yang sangat menyayangimu, sementara aku, kadang-kadang kehadiranku pun sering disebut malapetaka oleh orang tuaku. Diang, andai kau tinggal di sini selamanya, apa kamu mau? Tanya Rian. Tentu saja, Yan, jawab Diang seraya bangun dan ikut berbaring di samping Rian. Tentu saja aku mau berada di tengah-tengah orang yang penuh kasih seperti kalian, kata Diang memeluk Rian. Ada perasaan aneh di hati Rian. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Rian. Diang tersenyum, lalu membenamkan wajahnya di dada Rian. Rian memeluk Diang, namun hanya sekedar pelukan saja. Rian tidak berani untuk berbuat lebih dari itu. Tak terasa sudah 5 hari Diang berada di rumah Rian, dan Diang sudah benar-benar sembuh. Yan, apa tidak sebaiknya kamu melamar Nak Diang? Tanya ibu Rian suatu hari. Aku pun bermaksud begitu, Bu, ujar Rian tersenyum. Diang pun ikut tersenyum. Malam itu Rian dan Diang sedang duduk di atas kursi teras. Diang bersandar di bahu Rian. Yan, besok aku izin pulang ya, kata Diang. Aku ikut. Aku akan mengantarmu sampai rumah. Jangan dulu, Yan. Kamu tenang saja. Aku pasti akan kesini lagi, kata Diang seraya memeluk Rian. Tapi aku takut terjadi apa-apa padamu jika kau pulang sendirian, kata Rian. Percayalah, Yan. Aku akan baik-baik saja, ujar Diang. Aku mengantuk. Aku tidur dulu ya, ucap Diang seraya mencium pipi Rian. Rian mengikutinya. Yan, untuk malam ini aku tidur bersamamu ya, ujar Diang seraya turun dan berbaring di sebelah Rian. Mereka tidur berpelukan. Keesokan harinya, Rian bangun dengan wajah ceria. Diang, Diang, panggil Rian. Diang kemana nah? Tanya Rian. Tadi dia bilang mau membeli makanan untukmu, kata ibunya Rian. Rian kembali masuk ke dalam kamar. Dia duduk di ranjangnya sambil menunggu Diang. Tiba-tiba Rian melihat secari kertas di atas ranjangnya. Dengan hati berdebar, Rian mengambil kertas itu dan mulai membaca tulisan di kertas itu. Untuk yang tercinta Rian. Yan, sejujurnya aku sangat mencintaimu, Yan. Tapi aku sadar dengan keadaanku yang sudah tidak suci lagi. Aku takut mengecewakanmu. Aku pergi, Yan, jangan mencariku. Aku yakin suatu hari nanti kau akan mendapatkan kekasih yang lebih baik dari aku. Aku mencintaimu, Yan, sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan saat kita bersama. Aku pasti akan sangat merindukanmu, rindu pelukanmu, rindu melihat senyummu, dan merindukan semua yang ada pada dirimu. Jaga diri baik-baik ya, Yan. Aku sengaja pergi diam-diam, karena aku tahu kau pasti tidak akan mengizinkan aku pulang. Jangan sedih, Yan. Saat kau membaca surat ini, aku baik-baik saja di sini. Jangan lupa bahagia,
dari yang mencintaimu. Diam. Air mata Rian jatuh saat membaca surat itu. Aku tidak menyangka kau setega ini padaku, isak Rian. Suri kaget mendengar tangisan Rian. Ya Allah Yan, kau kenapa? Mimpi buruk? Tanya ibunya kaget. Nay, dia yang pergi Nay, dia meninggalkan aku, isak Rian seraya memeluk ibunya. Apa iya? Tapi dia pamit tadi hanya memakai jaketmu dan tidak membawa apa-apa, ujar ibunya Rian. Baca ini Nay, baca, ujar Rian menyerahkan kertas itu. Ya Tuhan, apa kau pernah mengungkit atau menyinggung tentang satu hal itu padanya Yan? Tanya ibunya Rian. Tidak Nay, aku bahkan tidak pernah membahas masalah itu. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan berlari keluar rumah. Yan, mau kemana kamu Yan? Teriak ibunya. Rian mencari Diang. Dia menanyakan pada setiap orang yang dia temui. Bahkan Rian kembali ke mesnya. Yan, kenapa lama sekali baru kesini? Tanya Toto. Tok, apa kau melihat gadis yang bersamaku saat malam itu? Oh, yang cantik itu. Boro-boro ngeliat dia Yan. Ketemu kamu saja baru hari ini. Rian berlari menuju warung. Enak Rian, mau beli apa ya? Tanya ibu-ibu pemilik warung itu. Aku kesini bukan untuk berbelanja Bu. Aku ingin menanyakan tentang gadis yang dulu itu kubawa kemari. Oh, Diang maksudmu? Iya, dari mana ibu tahu namanya? Sekitar 3 jam yang lalu dia kesini. Katanya dia mau pulang. Terus tadi dia juga meninggalkan nomor teleponnya pada ibu. Karena dia mau pulang tapi gak punya ongkos. Lalu ibu kasih pinjam uang ke dia, ujar ibu itu. Dia membawa apa ibu? Iya Yan, karena tas dan pakaiannya ditemukan warga di rumah dukun yang di sana itu. Dia ngecas juga tadi di sini, ujar ibu itu. Boleh saya meminta nomor teleponnya Bu? Dan ini uang untuk membayar hutangnya, ujar Rian menyerahkan beberapa lembar uang. Ibu terima ya Yan, ini nomornya, ujar ibu itu tersenyum. Dengan perasaan kacau dan tangannya gemetar karena tidak makan, Rian segera menelpon nomor itu. Halo, ujar suara di telepon itu. Diang ini aku Rian. Tolong jangan matikan teleponnya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu Diang. Tolong bawa aku bersamamu. Isak Rian tidak bisa membendung air matanya lagi. Rian sayang, maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu. Maaf Yan, aku tidak bisa kembali ke sana. Jangan hubungi aku lagi, ujar suara di seberang sana serak. Diang, halo. Teriak Rian. Bu, kemana tujuan gadis itu Bu? Tanya Rian. Katanya Kalimantan Selatan Yan. Cuman alamat lengkapnya ibu tidak tahu, ujar ibu itu sedih. Rian tertunduk. Yan, ada apa Yan? Tanya Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar Rian. Rian hanya diam. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di HP Rian dari nomor sekian-sekian. Rian, jaketmu ku bawa, dan jika sewaktu-waktu aku merindukanmu, aku akan memakainya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau memaafkan aku. Aku mencintaimu Yan. Dengan cepat Rian membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tidak peduli kau perawan atau tidak. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya Diang. Aku tidak akan menikah jika bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu, namun sia-sia. Yan, aku antar kau pulang ya Yan, ujar Toto. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri Tok, ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya sudah tidak dia pedulikan lagi. Tak terasa sudah 2 hari Rian berjalan. Dan setelah dekat dengan desanya, Rian dikeroyok pemuda-pemuda yang dulu pernah dia pukuli. Rian hanya diam, tidak melawan sedikit pun. Dia ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru pulang berburu. Lalu orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun Yan, ujar bujang. HP-ku mana Nay? Apa dia yang menelponku atau mengirim pesan untukku? Tanya Rian saat dari pingsannya. Maafkan Inai Yan, Inai sudah memarahi gadis itu karena dia kamu menjadi seperti ini. Tidak ada syukur-syukurnya dia sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia apa adanya, tapi dia masih tega untuk menyakitimu, bentak ibunya Rian. Rian terdiam.
Kalau begitu mana HP-ku, Nay? Ujar Rian lesu. Ini, jangan pernah menghubungi anak itu lagi, ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu pada Rian. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari Diang. Yan, maaf, aku tidak bermaksud membuatmu seperti itu, Yan. Yan, kamu ingatkan kata-katamu saat menolakku di mes itu. Kau bilang, jaga kesucianku untuk suamiku nanti, tapi ternyata aku tidak becus menjaganya. Yan, kau tidak pantas menikah dengan seorang perempuan yang sudah disetubuhi jin. Kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Ibumu benar, Yan. Aku hanya pembawa sial untukmu. Yan, jaga dirimu baik-baik. Jika ada yang menyakitimu, kamu harus melawan, Yan. Jangan diam saja. Yan, jika kita memang berjodoh, kita akan bertemu lagi nanti, entah kapan. Tapi jika kita memang tidak berjodoh, aku hanya bisa mendoakan semoga kau mendapatkan gadis yang baik lebih dari aku dan mantan kekasihmu itu. Rasanya sakit sekali meninggalkanmu, Yan. Tapi aku harus bisa untuk melepaskanmu. Kau berhak bahagia, Yan. Carilah kebahagiaanmu, Yan. Dan jangan lupa tersenyum. Aku selalu mencintaimu, Yan. Kau lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Setelah membaca pesan itu, Rian langsung menelpon Diang. Namun nomornya sudah tidak aktif. Singkat cerita, berbulan-bulan setelah itu Rian masih sering mengirim pesan untuk Diang, walaupun dia tahu nomor Diang tidak pernah aktif lagi. Dan Rian tidak pernah menghapus nomor itu. Dia masih berharap suatu saat Diang menghubunginya lagi. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian mengangkat panggilan itu dengan malas-malasan. Halo Rian, ini aku Diang. Bagaimana kabarmu, Yan? Tanya suara lembut itu dari seberang sana. Rian melonjak kegirangan setelah mendengar nama si penelpon. Diang, aku merindukanmu, kata Rian. Aku juga, Yan. Di mana alamatmu? Aku akan menemuimu ke sana. Yan, apa kau masih sendiri selama ini? Tanya Diang dengan suara serak. Iya, aku selalu berharap bisa bersamamu lagi, Diang. Setiap hari aku menunggu kau menghubungiku. Dan sekarang penantianku tidak sia-sia. Diang, alamatmu di mana? Aku akan ke sana melamarmu, ujar Rian senang. Rian, aku sekarang sakit, Yan. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selamanya, Yan. Darah itu keluar lagi, Yan. Dan sekarang lebih parah dari sebelumnya, ujar Diang dengan suara serak. Aku akan menjemputmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu, ucap Rian khawatir. Aku tidak diizinkan orang tuaku kemana-mana, Yan. Yan, aku hanya ingin mendengar suaramu, itu saja, lanjut Diang lagi. Sayang, kenapa diam? Jangan khawatirkan aku, Yan, aku akan baik-baik saja, ucap suara itu lembut. Bagaimana aku tidak khawatir, Diang? Kau adalah perempuan yang kusayangi. Aku juga sayang kamu, Yan, ujar suara itu manja. Tuh, diam lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak ingin berbicara denganku, ujar Diang merajuk. Muah, aku mencintaimu, ujar Yan dengan cepat. Makasih ya. Bagaimana kabar orang tuamu, Yan? Ujar Dian lembut. Mereka baik. Diang, katakan alamatmu di mana? Nanti ku beritahu, Yan, jangan sekarang. Sekarang aku hanya ingin mendengar suaramu sebagai pengobat rinduku, ujar Diang manja. Diang, jangan mempermainkan aku. Aku memang pemuda kampung, tapi aku benar-benar tulus mencintaimu. Kalau kau memang benar mencintaiku, berikan alamatmu dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu, kata Rian. Memangnya kau tak akan menyesal dengan keadaanku sekarang, Rian? Tidak akan, Diang. Aku malu dengan keadaanku, Yan. Aku sakit sekarang. Shh, aku tidak peduli keadaanmu seperti apa. Cepat katakan di mana alamatmu. Diang menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Dengan cepat Rian menulisnya di sebuah kertas. Aku akan berangkat hari ini, kata Rian seraya mematikan teleponnya. Hari itu juga setelah berpamitan pada orang tuanya, Rian langsung berangkat. Dan singkat cerita, setelah memakan waktu perjalanan yang lumayan panjang, Rian akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. Mau cari siapa, nak? Tanya wanita parubaya itu ramah.
Apa benar ini rumahnya Diang? Tanya Rian. Diang? Ulang wanita parubaya itu. Biarkan dia masuk, Cil, ujar suara yang sangat dikenal Rian dari dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar menyuruh Rian masuk. Diang? Ujar Rian menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum. Kamu kaget ya? Sini masuk, ucap gadis itu lembut. Di mana orang tuamu? Mereka pergi jarang pulang. Aku hanya ditemani Acil atau bibiku saja, ujar Diang seraya menarik tangan Rian. Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu, ujar Diang lembut. Diang, wajahmu pucat sekali, ujar Rian menatap wajah gadis itu. Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang kemari, ucap gadis itu lembut seraya menyentuh pipi Rian. Yan, aku mau jujur. Sebenarnya Diang itu bukan namaku, itu hanya panggilan. Nama asliku Hannah, ujar gadis itu. Gelar Diang itu diberikan almarhum kakekku, tapi terserah kamu saja mau memanggilku apa, ucap gadis itu tersenyum. Kalau sayang, bagaimana? Tanya Rian. Gadis itu menunduk. Yan, aku siapkan makanan untukmu dulu ya. Aku tidak lapar, kata Rian menarik tangan gadis itu. Rian memeluk gadis itu. Dia membalas pelukan Rian. Yan, aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Diang, aku ingin kau menjadi istriku. Kita pikirkan masalah itu nanti saja, Yan. Rian mengangguk, memeluk tubuh Diang dengan erat. Aduh, ringis Diang seraya memegang perutnya. Kau kenapa? Tanya Rian. Dian menggeleng. Tidak apa-apa, Yan, jawab Diang seraya duduk di ranjangnya dengan tangan yang masih memegang perutnya. Diang berdiri dan berjalan ke arah kamar mandinya yang ada di dalam kamarnya. Rian mengikuti gadis itu karena khawatir. Kau berdarah, ujar Rian menunjuk darah yang mengalir di sela-sela paha putih Diang. Diang berusaha tersenyum, seraya menutup pintu kamar mandinya itu. Yan, bisakah kau ambil aku pembalut? Ujar Diang dari dalam kamar mandi. Rian mengikuti gadis itu karena khawatir. Di mana pembalutnya? Di dalam lemariku, Yan. Ini? Tanya Rian seraya menyodorkan sesuatu. Bukan yang ini, Yan, ini kapas, ujar Diang menolak. Lalu yang mana? Tanya Rian bingung. Ya sudah, tidak usah, kata Diang seraya membuka pintu dan berjalan ke arah lemarinya. Lalu masuk lagi ke kamar mandi. Maaf ya, Yan, kamu jadi harus melihat aku yang penyakitan seperti ini, ujar Diang sedih seraya duduk di sebelah Rian. Diang, apa tidak sebaiknya kau berobat saja, kata Rian. Diang membuka lacinya dan mengeluarkan berbagai macam obat dari rumah sakit. Ini yang harus aku telan setiap harian. Sebanyak ini, kata Rian prihatin. Dengan bibir tersenyum, Diang mengangguk. Maksudku, apa kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai? Kalau untuk ke dukun aku takut, Yang. Tapi kau, aku tidak ingin membahas itu dulu, Yan, ujar Diang menempelkan telunjuknya ke mulut Rian. Diang memeluk Rian. Rian menciumi wajah kekasihnya itu. Yan, apa kau benar-benar ingin menikahiku? Tentu saja, Diang, itu memang tujuanku kemari, kata Rian memeluk Diang. Diang pun tersenyum. Tapi melihat kota tempat tinggalmu ini, aku jadi khawatir. Apa kau mau menikah denganku? Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Pasti tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanyalah seorang pemuda dari desa terpencil. Jelek pula, ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Tapi yang baik dan tulus menyayangi itu hanya kamu, Yan, ujar dia. Apa kau tidak mau mempunyai kekasih seperti aku? Tanya Rian. Kau terlalu banyak bicara, Yan, ujar dia merajuk. Hari-hari saat Rian berada di sana menjadi hari-hari yang sangat indah. Dan sampailah di mana hari itu Rian harus pulang untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar mau merestui hubungannya dengan Diang. Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti setelah sampai di sana aku akan menelponmu, ujar Rian seraya membelai pipi Diang. Yan, hati-hati di jalan ya. Aku selalu menunggu kabar darimu, ucap Diang memeluk Rian. Iya, aku akan berhati-hati. Jangan lupa makan ya, ujar Rian seraya mencium kening Diang, lalu berjalan keluar rumah. Di perjalanan pulang, Rian selalu memikirkan Diang.
Tidak terasa Rian sudah sampai di kampung halamannya. "Rian, kamu baik-baik saja, nak?" tanya ibunya. "Bagaimana dengan Diang, Yan?" tanya Amai bujang. Rian menghela nafas. Semuanya baik-baik saja, Mai." "Oh iya, aku lupa menelpon Diang," kata Rian seraya mengeluarkan handphonenya. "Halo sayang, gimana? Kamu sudah sampai rumah belum?" ujar suara lembut itu. "Baru saja sampai sayang. Kamu sehat-sehat saja kan?" tanya Rian. "Iya Yan, aku sehat kok. Kamu pasti capek ya? Istirahat dulu sana Yan, nanti malam baru telepon lagi ya. Aku selalu menunggu kamu kok," kata Diang. "Iya, aku ngantuk, nanti malam aku telepon lagi ya. Muah." Yan, bangun Yan, makan dulu nak," panggil Amai bujang. "Iya Mai," jawab Rian dari dalam kamar. Rian segera membuka pintu kamarnya. Rian melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. "Yan, bagaimana dengan Diang?" tanya ibunya Rian. "Dia sedang sakit, Nay. Kemaluannya terus-menerus mengeluarkan darah. Tubuhnya kurus dan wajahnya sangat pucat, Nay," ujar Rian sedih. "Itu pilulang, penyakit berhantu itu Yan," ujar ibunya Rian. "Lalu, ibu tahu cara menyembuhkan penyakit itu?" tanya Rian cemas. "Jika seseorang terkena bilulang, hanya ada 2 kemungkinan, Yan. Kalau tidak mati ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemukan dukun yang mengirim penyakit itu," ujar ibunya Rian. "Memangnya tidak ada cara lain, Nay?" "Inai juga kurang tahu, Yan. Mungkin ada, cuma peluang untuk sembuhnya sangat kecil. Nay, Mai, kalau aku menikahi Diang, apa Inai dan Amai merestui kami?" Ayah dan ibu Rian saling berpandangan. "Amai setuju, Yan. Jika memang itu bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai akan selalu mendukung keputusanmu, nak," ujar bujang, ayahnya Rian. Ibu Rian mengangguk mengiyakan ucapan ayah Rian. Di sisi lain, "Kenapa akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif ya?" batin Rian. "Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa padanya," lanjut Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan dia bawa ke dalam tas. "Inai, Amai, aku mau pamit." "Pamit kemana, Yan?" "Ke Kalimantan Selatan. Aku khawatir dengan Diang, Nay. Sudah hampir seminggu ini nomornya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya." "Ya sudah, pergilah Yan, hati-hati." "Tapi aku tidak menginginkan Rian pergi malam-malam begini, Jang," ujar ibunya Rian. "Biarkanlah dia pergi. Bukankah jika Rian bahagia, itu adalah harapan kita?" kata ayahnya Rian. "Ya sudah," balas ibunya Rian. "Aku pergi dulu, Bu, Mai, Anai," ujar Rian berlari keluar rumah. Sepanjang perjalanan Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Semoga Diang baik-baik saja. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.